Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan terkait dengan segitiga api. Apa itu segitiga api? Dalam proses kejadian kebakaran, ada unsur yang namanya segitiga api. Nah, segitiga api ini berperan pada proses terjadinya pembakaran ya. Yang namanya pembakaran itu adalah sesuatu karena adanya faktor sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Nah, jika ketiga faktor ini terjadi interaksi, maka akan menimbulkan suatu percikan dan terjadi pembakaran. Jika kegiatan ini dilakukan secara sengaja, maka disebut sebagai pembakaran. Tetapi, jika kejadian ini tidak dilakukan secara sengaja, maka disebut sebagai kebakaran. Kejadian kebakaran yang bisa berdampak pada kejadian kecelakaan atau kerugian. Jadi, disebut segitiga api karena ada 3 unsur ya. Bentuknya seperti segitiga, jadi 3 unsur, sumber panas, bahan yang mudah terbakar, oksigen. Nah, bahan bakar ini kaitannya nanti bisa diklasifikasikan sesuai jenis bahan yang terbakar. Nah, teori segitiga api dan asal mula api. Api merupakan reaksi kimia dari beberapa elemen yang mengalami reaksi pembakaran, menghasilkan panas, cahaya, dan hasil reaksi kimia lainnya. Beberapa elemen inilah yang nantinya akan dibahas pada segitiga api. Nah, segitiga api ini adalah elemen-elemen pembentuk api yang dirangkai dalam suatu segitiga yang menggambarkan proses terjadinya api. Adapun elemen tersebut jika bersatu dan dalam porsi tertentu maka bisa menimbulkan reaksi kimia yang bisa berdampak menghasilkan api. Nah, elemen-elemen segitiga tersebut diantaranya tadi ya yang sudah Ibu sampaikan, sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Nah, untuk bahan bakar ini bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Untuk zat padat, ini contohnya kertas, sampah kering, kayu, kain. Sedangkan zat cair, di sini ada bahan yang mudah terbakar, yaitu minyak tanah, bensin, spiritus, alkohol. Dan gas, di sini adalah gas yang mudah terbakar, contohnya karbit, yaitu LPG dan LNG. Ketiga bahan-bahan tersebut tentunya sudah tidak asing karena sering kita jumpai di kegiatan sehari-hari. Nah, sumber panas. Sumber panas itu apa? Sumber panas ini merupakan salah satu unsur terbentuknya api ya. Bisa berasal dari faktor alam, panas listrik, kemudian panas mekanis, panas kimia, panas nuklir, dan bahkan panas matahari bisa menjadi sumber panas yang berdampak pada kebakaran. Kemudian oksigen. Nah, oksigen itu udah pasti ada di sekitar kita. Tapi jika keberadaannya terkontaminasi atau terinteraksi dengan dua faktor pemicu segitiga api, yaitu sumber panas dan bahan material yang mudah terbakar, maka akan bisa berdampak pada munculnya kejadian segitiga api. Maka oksigen ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya, biar tidak terjadi interaksi dengan dua faktor lainnya. Nah, bagaimana memutus rantai segitiga api atau mencegah terjadinya kebakaran, maka harus diputus salah satu rantainya ya teman-teman, yaitu dengan menghilangkan oksigen atau menutup sumber oksigen, atau juga memisahkan barang-barang material pada tempat yang aman atau sumber panas ya.
Jadi intinya ketiga faktor tadi jangan sampai bertemu. Kita lihat video. Sersan. Tarik, ambil tangannya, tangan kiri, maju bu, coba dulu. Maju, tangannya pegang yang bawah bu, tangannya yang bawah pegangnya bu. Nah. Videonya belum bisa muncul ya. Oke, mohon maaf karena videonya belum bisa muncul. Ibu cukupkan, nanti Ibu kasih link video. Oh ini maaf, ini muncul nih. Ini adalah video praktek pada kebakaran menggunakan aparnya. Ini dilakukan oleh praktiknya rombongan. Jadi teman-teman kalau saat menggunakan apar itu nanti bisa diperhatikan ya, diperhatikan kondisi aparnya masih dalam kondisi bagus atau tidak. Kemudian dicek ya, tekanannya masih dalam kondisi stabil 12 bar atau tidak. Nah itu baru nanti bisa kita gunakan. Ingat ya, materi sebelumnya penggunaannya harus diarahkan pada sumber api searah dengan mata angin. Oke, terima kasih.